Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya di UBS Stabilizer. Kali ini saya kedatangan UPS merek ICA dengan tipe PN602B, kapasitasnya 1200 VA, 600 watt. Kerusakannya, UPS tidak mau hidup sama sekali walaupun sudah dicolok ke listrik ataupun di mode baterai. Walaupun sudah di on juga masih nggak mau nyala. Oke, kita simak saja ya selanjutnya. Ini kita lagi setelah dibuka, kita cek dulu komponen apa yang sekiranya rusak, ada kendala. Saya lagi ukur untuk kondisi power inverternya ya, dengan tipe IRF 540N, dan setelah saya ukur ternyata salah satu dari bagian power itu short ya. Yang sebelahnya masih oke. Satu bagian ini isinya 4 buah, 4 power, jadi totalnya itu ada 8 buah, cuman mati separuh dia. Oke, kita buka aja. Kita lepas jumper-jumpernya, soket-soketnya, biar lebih mudah untuk mengerjakannya. Dan perlu diketahui juga, ternyata baterai juga sudah rusak. Biasanya kalau terkena power, baterai pasti ikut kena imbas dia, soalnya power ini langsung terhubung dengan minus tekan negatif positifnya baterai. Jadi kalau misalkan powernya konslet, baterai otomatis pun konslet. Tapi jika pengaman dari baterai, biasanya sih dikasih fuse. Untuk tipe ini pakai fuse U ya, 40-50 ampere, tapi biasanya seringnya lolos, kemungkinan terlalu besar ampernya untuk proteknya. Mungkin kalau dikasih sekitar 30-35 mungkin lebih aman ya, jadi sebelum menghantam power dari UPS itu, sikring akan putus dulu, jadi power aman. Tapi dari standar pabriknya dia pakai yang 40 ampere, dan seringnya memang sering lolos dia, power sering kena. Kita bongkar aja powernya. Video saya cepatin. Kita buka power sebelah yang isi 4 buah. Ini yang terkena itu yang konslet di bagian tengah. Nanti kita coba ganti baru dengan tipe yang sama, IRF 540N. Harga spare partnya ini sendiri di pasaran sekitar 7.000
paling murah 7.000 kalau di sini, 7.000 sampai 25.000 tergantung toko yang jual dan tergantung kualitas dari komponen juga. Komponen juga mempunyai kualitas beda-beda ya, jadi nggak satu jenis, banyak ini ya, banyak model. Setiap model ini juga pengaruh di harga dan kualitas. Untuk baterai sendiri yang 12 volt 7,2 Ah kalau standar UPS ICA itu dia pakai merek Ical, ampernya 7,2 ampere. Dan di pasaran itu jarang sekali merek Ical ya. Merek Ical ini bawaan pabrik. Terkadang service center pun nggak pakai baterai Ical, dia pakai merek lain seperti SMT, Panasonic, K-Power, terus banyak pokoknya, tergantung toko dia mau pakai apa. Tapi tipenya semua sama, 12 volt 7,2. Ada juga yang merek hijau itu 7,0 ampere. Di sini isi dua baterai dia, sistem seri. Jadi input baterainya 24 volt 7,2 ampere. Di pasaran tuh baterai yang ampernya dimulai dari 7,0 yang dimensinya sama ya, itu 7,0 ampere sampai 9 ampere, dan masing-masing merek biasanya punya merek baterai sendiri-sendiri. Kayak Prolink, untuk baterainya juga Prolink, biasanya dia ampernya 8,2 ampere. Terus UPS Impos 8,2 juga. Hasil ukur untuk tegangan ininya, tegangan drivernya ya, tegangan drivernya ini biasanya output dari driver itu kalau keluaran dari power itu sekitar di bawah 1 ampere, di bawah 1 volt ya, di bawah 1 volt. Tapi di tegangan output IC nya, penguat awalnya itu IC biasanya pakai LM atau UC, berapa itu di kaki 34 dengan tegangan 5,8 untuk kanan kiri, 5,8 volt. Jadi harus segitu tegangannya. Kalau misalkan lebih dari itu atau kurang dari itu pasti gelombangnya cacat ya, gelombangnya cacat. Nah, saya ukur ini ada di output dari power itu ada 3. Yang satu itu min yang arahnya ke baterai, min baterai. Yang keduanya drain yang larinya ke arah trafo ya, ke trafo. Ada 2 kabel besar, biasanya warnanya kuning sama biru. Ini di terminal ini yang 3 ini, di drainnya itu harus keluar tegangan di bawah 1 volt ya.
bisa kerja ininya, trafonya bisa sesuai untuk outputnya. Kalau misalkan outputnya masih ada tegangan tinggi, biasanya sampai 12 volt, itu nggak bisa dipakai, itu masih cacat. Itu harus dicek lagi di bagian power sama di bagian drivernya. IC 4081 dia pakainya. Untuk outputnya IC itu di kaki 34 dan tegangannya harus di 5,8 volt atau 5,5 masih bisa, masih normal ya outputnya. Saya masih ngecek komponen yang tadi shock, cek kaki-kakinya. Untuk pergantian baterai, umur baterai sih biasanya kisaran dari 2 sampai 4 tahun ya usianya, tergantung dari pemakaian juga, sama apa namanya, beban juga pengaruh. Kalau misalkan dikasih beban penuh, ini kan dayanya 600 watt. Kalau dikasih beban penuh sampai 500 sampai 600 watt, pasti baterai untuk pemakaiannya pasti lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian bebannya itu mungkin separuh atau mungkin lebih kecil, di samping backup lebih lama, untuk usia baterai sendiri dia juga bisa lebih lama, karena puncak batas low baterainya itu untuk pemakaian daya beban sedikit ya agak lamaan, jadinya baterai lebih ini. Tapi kalau misalkan daya UPS dengan beban yang maksimal, itu untuk mencapai batas low baterainya itu dia lebih cepat, dan biasanya baterai juga lebih cepat juga dia soaknya, untuk pemakaiannya lebih cepat. Oke, sudah saya pasang ininya untuk modulnya. Power sudah diganti, baterai juga sudah diganti. Kita tutup. UPS ICA tipe PN602B ini tipe LAN interaktif, dan dengan sistem UPS offline ya. Apa itu offline atau online? Nah, perlu kita pelajari itu. Kalau offline itu dia ada pemindahan dari mode PLN sama mode baterai, ada sistem transfer dia. Oke, kita coba, kita nyalakan. Oh, sudah normal ini mode PLN, lampu sudah nyala hijau semua. Kita ukur. Nanti kita coba cabut kabel PLN nya, kabel listriknya, masih mau backup enggak dan tegangannya mau normal enggak. Ini jarumnya udah di posisi yang pas. Sini udah, ini dalam mode baterai dan tegangan masih tetap
jadi 220. Saya masukkan lagi. Oke, udah mode PLN lagi dan sukses. Oke ya teman-teman, semoga bahasan ini adalah power pengganti yang diganti, ada 4 buah sama beberapa komponen yang lain. Sebagai tambahan, ini ada informasi, saya kasih keterangan. Ini informasi tentang beberapa variabel settingan fungsi untuk apa aja dan caranya sudah tertulis. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.